Bambang yang asuransi yang 500 juta sekian itu sudah cair beberapa bulan yang lalu, sudah cair dan sudah sama saya. Dan saya serahkan ke Profesor Bambang semuanya, dan saya tidak pakai perak pun itu uang. Jadi saya kembalikan kepada Profesor Bambang. Jadi sekarang dipegang sama Profesor Bambang berupa tabungan di bank. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kabar terbaru yang cukup mengejutkan dari Dodi Sudrajat saat menggelar konferensi pers adalah terungkap bahwa uang asuransi 530 juta yang dicairkan Dodi itu diberikan semuanya ke Prof Bambang. Namun ada yang mencurigai Dodi ngutang, dan kemudian guru spiritual Prof Bambang ini siap membagi uang 500 miliar itu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Wong Keren, Dodi dicurigai ngutang, guru Vanessa Angel siap bagi uang 500 miliar ke Gala. Dodi Sudrajat masih dicurigai soal alasan dirinya menyerahkan seluruh uang asuransi ke Profesor Bambang, guru spiritual Vanessa Angel. Di sisi lain, Profesor Bambang mengungkap niatnya soal uang tersebut. Profesor Bambang Saputra jadi sorotan setelah ia terkuak sebagai penerima uang asuransi Vanessa Angel. Hal ini sukses memicu reaksi shock dari masyarakat yang berharap uang 500 miliar rupiah lebih itu dibagikan pada putra Vanessa Angel, Gala. Yang menarik, banyak yang bertanya-tanya soal alasan Bambang menjadi penyimpan uang tersebut. Pasalnya dalam polis, pihak ahli waris yang tercatat adalah Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel. Netter pun sempat emosi dan curiga kalau Dodi berutang besar pada Bambang. Karena itu Dodi menyerahkan uang asuransi tersebut. Berikut ini komentar netizen di akun viral62.com. Lah, si Bambang itu emangnya siapanya si Dodi? Si Bambang itu kan orang lain, gak ada hubungannya sama sekali keluarga ini. Kenapa dikembalikan ke Bambang juga? Apakah si Dodi ini utang ke si Bambang? Sampai-sampai uang warisan yang ada hak Gala dikasih ke dia, seru Netter. Mungkin dia, Condor punya utang sama dia. Duit dari mana sih bisa pakai pengacara? Mungkin pas sama si botak belum dibayar karena asuransi belum turun. Sesudah turun dihitung-hitung utangnya Condor berapa, tutur Netter. Sementara itu, Profesor Bambang yang merupakan guru spiritual Vanessa akhirnya buka suara. Bambang mengisyaratkan kemungkinan untuk memberikan uang itu kepada Gala. Buku dan tabungan bukan di saya, di kantor lawyer kita. Jadi saya luruskan ya Pak Dodi. Ada juga buku diari, BPKB juga ada satu, tapi tidak ada atas nama Vanessa, tapi milik Vanessa. Masih kita rawat dengan bagus, kata Profesor Bambang. Uang itu saya taruh di kantor karena pada saat 40 hari dulu ada keluarga almarhum istri Pak Dodi. Saya tidak berburuk sangka pada Pak Dodi, tapi sebaiknya dipegang dua nama, keluarga besar Pak Dodi dan mamanya Vanessa. Kita tunjuk tantenya, kita buat akun baru berupa deposito. Nantinya Bambang mengungkap akan ada diskusi lanjutan terkait kemungkinan Gala juga mendapat bagian. Bambang juga mengaku kalau ia tidak ada niat buruk ketika membayari premi asuransi Vanessa secara full. Nanti mungkin separuh untuk anaknya Vanessa, berdasarkan undingan. Tapi yang jelas saya sampaikan yang bayar memang saya. Karena pada saat itu saya mendampingi Vanessa di Surabaya. Disitulah proses hadirnya asuransi jiwa untuk menggembirakan Vanessa, tidak ada untuk investasi, seru Bambang. Kemudian ini komentar netizen, guru sama murid dorot sama koplaknya, ngapain percaya begituan? Hanya Allah yang bisa sadarkan mereka. Mereka juga sakit hati, Gala lah banyak uangnya. Tapi rekam jejak Vanessa bilang saat kena kasus di Surabaya, yang menemaninya dan peduli adalah Bibi, walau belum jadi suami. Sekarang yang benar yang mana sih? Biar publik tidak dimanipulasi dengan argumen sandiwara terus. Pak Faisal, sudahlah,
Jangan tanggapi rumor ini, ngisi-ngisi nih. Saya yakin Pak Faisal lebih mumpuni mengurus segala tanpa warisan sekalipun. Dampingi P di Surabaya dan biar senang dikasih asuransi jiwa. Biar senang. Dulu nangis terharu diwarisi uang asuransi sama Vanessa. Sekarang ngomong yang bayar premi si profesor. Gimana orang mau percaya? Sekelas profesor ikut-ikutan masalah ini. Walaupun kau yang bayar preminya, nggak pantas kau terima kembali apa yang sudah kau beri. Atau Bapak memang senang terlibat dalam pusaran masalah ini biar terlihat sebagai orang yang berjasa dalam hidup almarhum. Kalau kau orang berilmu pastinya malu dong dibawa-bawa dalam masalah ini, gelar profesor. Tahu kan saya yang bayar, saya bilang gitu kan. Nah, jadi pihak asuransi telah mencairkan sekitar awal Januari, persis saya sedang di opname pada saat itu. Terus saya tanya sama Pak Dodi, ini nanti jadi fitnah, jangan gara-gara uang receh nanti jadi fitnah. Saya sampaikan terus terang seperti itu. Mending begini, buku tabungannya sama ATM-nya taruh di kantor lawyer saja, ya, bukan di saya sebenarnya. Ini saya luruskan juga Pak Dodi, itu di kantor lawyer kita, di kantor kita. Jadi beserta data-data Vanessa yang lain. Di situ ada buku bank juga yang lain, ada macam-macam lah yang saya nggak mungkin sebutkan di publik, nanti katanya menyebut-nyebut yang sesuatu yang nggak pantas lah gitu. Tapi ada beberapa catatan-catatan, buku diari, ada BPKB juga ada satu. Nah itu ya. Tapi itu tidak atas nama Vanessa, tapi itu milik Vanessa. Gitu, pada yang mesti kita rawat dengan bagus. Kemudian kenapa itu saya taruh di kantor, karena uang itu dalam diskusi kami pada saat 40 hari dulu itu ada keluarga besar almarhum istrinya Pak Dodi, keluarga besar almarhum mamanya Vanessa, terus keluarga besar Pak Dodi. Jadi saya bilang uang ini saya nggak berburuk sangka dan tidak seuzon kepada Pak Dodi, saya bilang. Tapi kalau dipegang Pak Dodi supaya lebih amanah, sebaiknya dibuat dua nama, yaitu keluarga besar almarhum mamanya Vanessa dan Pak Dodi. Siapa yang mewakilin terserah, kan gitu. Nah pada saat itu terus kita akhirnya menunjuk tantenya sakit, belum sehat-sehat sampai kemarin bulan Ramadan. Saya tanya, ya udah habis lebaran nanti ngumpul semua, kita buat dalam akun yang baru berbentuk deposito, nanti kita harundingkan beserta penasihat hukum yang lain. Apakah ini nanti rencana memang dibagi dua, Pak Dodi setengah untuk anaknya Vanessa setengah. Nah seperti itu nanti berdasarkan rundingan. Tapi yang jelas saya sampaikan, kalau yang bayar itu memang saya, karena pada saat itu saya mendampingi Vanessa di Surabaya.